Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah pulau kecil yang terpencil banget, tiba-tiba jadi pusat perhatian dunia, jadi titik panas konflik global. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi kita mulai dari awal ya, dari peristiwa dramatis yang bikin pulau ini langsung jadi headline di mana-mana. Judulnya emang Serangan di Surga. Kedengarannya ironis ya, karena seperti yang bakal kita lihat, surga yang satu ini ternyata punya sejarah yang, cukup kelam. Nah, ini dia pemicunya. Pada 20 Maret 2026, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh. Targetnya, pangkalan gabungan Amerika dan Inggris di Diego Garcia. Ini bukan main-main loh, ini serangan langsung ke instalasi militer barat yang super penting. Dalam percaturan geopolitik, ini tuh eskalasi besar-besaran. Dan yang bikin semua orang kaget itu jaraknya. Coba bayangin, hampir 4.000 kilometer. Ini adalah serangan rudal terjauh yang pernah dicoba oleh Teheran. Artinya apa? Ini nunjukin kemampuan baru mereka, yang tadinya cuma di atas kertas, sekarang jadi kenyataan. Oke, serangannya emang gagal. Satu rudal rusak, yang satunya lagi berhasil dicegat kapal perang AS. Tapi, jangan salah, walaupun rudalnya nggak kena sasaran, pesannya itu sampai dengan jelas, keras, dan lantang. Upaya ini sendiri udah jadi sebuah pernyataan strategis yang sangat kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang, tempat apa sih ini sebenarnya? Kok sampai segitunya memprovokasi serangan dari jarak ribuan kilometer? Ini dia, Diego Garcia, pangkalan militer gabungan AS Inggris yang super strategis, letaknya persis di jantung Samudra Hindia. Orang-orang sering menyebutnya kapal induk yang tak bisa tenggelam. Dan julukan itu ada alasannya loh, posisinya bikin dia jadi pusat kekuatan yang nilainya wah tak ternilai. Coba kita lihat begini deh, selama puluhan tahun, pulau ini tuh ibarat tulang punggung logistik buat operasi-operasi militer besar barat. Mulai dari Perang Teluk, operasi di Afghanistan, sampai invasi Irak. Semuanya, benar-benar semuanya, sangat bergantung pada Diego Garcia. Nah, lihat deh jangkauannya dari sini. Dari lokasinya yang super sentral, dia bisa memproyeksikan kekuatan ke seluruh Timur Tengah dan Asia. Inilah alasan utama kenapa pulau ini krusial banget. Tapi, di balik semua kekuatan strategis ini, ada sisi gelapnya. Ada sejarah yang kelam dan sangat kontroversial. Lini masa ini bukan sekedar tanggal dan peristiwa. Ini cerita yang tragis. Cerita tentang pengusiran paksa seluruh penduduk asli, orang Chagosian, dari tanah kelahiran mereka. Mereka berjuang puluhan tahun buat keadilan. Ini tuh bisa dibilang sebuah kisah dekolonisasi yang belum tuntas, yang tersembunyi di balik megahnya pangkalan militer. Jadi, intinya begini, pangkalan super strategis ini dibangun di atas tanah yang tadinya rumah bagi ribuan penduduk asli. Mereka diusir, diasingkan, demi memberi jalan bagi pangkalan militer. Dan fakta inilah yang jadi pusat sengketa hukum dan moral selama bertahun-tahun. Oke, sekarang kita maju ke masa kini. Ada sebuah kesepakatan politik baru-baru ini yang bisa dibilang menyiram bensin ke api kontroversi ini. Jadi, Inggris dan Mauritius bikin kesepakatan. Langkah pertama, Inggris setuju buat menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos ke Mauritius. Tapi, ada langkah kedua. Inggris langsung menyewa kembali pangkalan di Diego Garcia buat 99 tahun ke depan. Tujuannya sih ya buat menyelesaikan sengketa hukum, tapi juga memastikan pangkalan tetap jalan. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Kesepakatan ini langsung dapat kritik pedas, salah satunya dari mantan Presiden AS Donald Trump. Menurut dia, ini kekeliruan strategis. Dia berargumen kalau skema sewa ini malah melemahkan kontrol jangka panjang Amerika atas aset yang super vital ini. Dan ini, teman-teman, menciptakan keretakan yang lumayan serius dalam special relationship antara AS dan Inggris. Bayangin aja, dua sekutu paling deket sekarang malah beda pendapat soal masa depan pangkalan gabungan mereka yang paling penting. Gawat kan? Oke, jadi kita punya serangan rudal, sejarah pengusiran, sama kesepakatan politik yang kontroversial. Nah pertanyaannya, gimana semua benang kusut ini saling nyambung? Disinilah semuanya jadi satu. Serangan Iran itu benar-benar mengubah permainan. Ancaman yang tadinya cuma di atas kertas, sekarang jadi kenyataan. Pangkalan yang dulunya dianggap aman, tak tersentuh di tengah lautan, sekarang ternyata dalam jangkauan, rentan. Jadi, kenapa pulau kecil ini jadi penting banget? Ya karena ini jadi ujian buat hukum internasional, jadi sumber gesekan antara AS dan Inggris, aset penting di persaingan Indo-Pasifik, dan sekarang jadi pemicu konflik yang lebih luas dengan Iran. Nasib Diego Garcia sekarang ada di persimpangan banyak kepentingan besar.
Dan keputusan apapun yang diambil soal pulau ini, gaungnya bakal sampai ke Washington, Beijing, bahkan Teheran. Ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting yang sekarang lagi dipikirin sama para pemimpin dunia. Di tengah benturan kekuatan global ini, apakah Diego Garcia ini pilar stabilitas? Atau jangan-jangan malah jadi pemicu buat konflik di masa depan? Jawaban dari pertanyaan ini jujur aja bakal sangat menentukan peta keamanan dunia buat tahun-tahun yang akan datang.